Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi hassa ma syaa min ibadihi bil ma'asidil kamiliyah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salamnya marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang saya cintai, yang mana kita semua sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan dalam rangka menuntut ilmu ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memulai pada kultum, saya meminta doa terlebih dahulu kepada bapak semua, yakni ibu kandung dari Mbak Yayu sedang sakit, minta al-fatihahnya, dan kepada teman-teman kita semua yang sedang sakit ataupun keluarga dari kita semua yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Al-Fatihah. Langsung saja ya Mbak. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum, yakni kisah teladan seorang pengemis buta yang membenci Rasulullah SAW. Di sebuah kota besar Madinah, tepatnya di sebuah pasar, hiduplah seorang pengemis buta yang mana sehari-harinya meminta-minta terhadap orang yang berlalu lalang di sekitarnya. Pengemis tua tersebut setiap harinya tidak lepas dari mengatakan, "Wahai orang-orang, jauhilah Muhammad, jauhilah Muhammad, dia adalah seorang penyihir, dia adalah seorang pendusta. Hati-hati kalian terhadap pengaruhnya." Pemuda pengemis tua tersebut beranggapan seakan-akan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling buruk di muka bumi ini. Namun di sisi lain, pengemis tua tersebut selalu didampingi oleh seorang pemuda, yang mana seorang pemuda tersebut selalu memberikan makan terhadap pengemis tua tersebut, tetapi pemuda tua tersebut tidak pernah berbicara ataupun mengobrol dengan si pengemis buta tersebut. Hari demi hari terus berlalu, pengemis buta tersebut selalu mengatakan, "Wahai orang-orang, berhati-hatilah dengan Muhammad, beliau adalah seorang penyihir, seorang pendusta, hati-hati terhadap pengaruhnya." Hari demi hari terus berlalu. Hingga suatu ketika datanglah Sayyidina Abu Bakar menemui pengemis buta tersebut dan memberikan makanan terhadap pengemis buta tersebut. Pengemis buta tersebut menanyakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar," tidak tahu si pengemis buta tersebut bahwa yang memberikan makanan itu adalah Abu Bakar. "Wahai pemuda, apakah engkau yang selama ini memberikan aku makan?" Abu Bakar tidak menjawabnya, malah kembali menanyakan, "Wahai bapak tua, apakah aku yang selama ini memberikanmu makan?" Tentu saja bapak tua tersebut menjawabnya, Bukan engkau yang selama ini selalu memberikan aku makan. Orang yang selama ini yang selalu memberikan aku makan adalah orang yang pernah aku temui, yaitu orang yang selalu lemah lembut yang pernah aku temui di muka bumi ini. Dia yang selalu memberikan aku makan dan melumatkannya terlebih dahulu sehingga aku tidak terlalu lama untuk mengunyahnya. Wahai pemuda, aku sangat sayang terhadap pemuda tersebut.
Bakar tidak kuasa menahan air matanya. Wahai bapak tua, orang yang selama ini yang selalu mendampingimu telah meninggal dunia. Bapak tua tersebut tertegun. Air mata seiring demi waktu bercucuran. Lalu bapak tua tersebut menanyakan kembali, wahai pemuda, beritahu kembali, siapakah yang selalu menemaniku selama ini? Abu Bakar menjawab dengan tetesan air matanya, wahai bapak tua, orang yang selama ini engkau caci, orang yang selama ini engkau maki, engkau hina di depan orang, itulah Nabi Muhammad SAW yang selama ini engkau maki. Lalu bapak tua tersebut tertegun seraya meneteskan air matanya. Wahai pemuda, betapa bodohnya aku. Bisa-bisanya aku menghina, mencaci maki di depan orang-orang. Padahal dia selalu memberikan makanan kepadaku, memberikan kasih sayang, memberikan kelemah lembutan terhadapku. Lalu bapak tua tersebut menyadari akan hal itu, bahwasannya dia adalah seburuk-buruk orang, bukanlah Nabi Muhammad. Mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia. Lalu bapak tua tersebut mengatakan kepada Abu Bakar, wahai pemuda, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka dari itu, bapak tua tersebut akhirnya masuk Islam dengan kelemah lembutannya Rasulullah SAW. Rasulullah yang selalu memberikan kasih sayang tanpa pandang bulu, Rasulullah yang selalu bersedekah tanpa pandang bulu, yang sepatutnya kita jadikan teladan bagi kita semua. Mungkin itu kisah teladan yang dapat saya sampaikan. Namun apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yaitu yang pertama, melalui dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan kita dapat menghasilkan kasih sayang. Dengan kasih sayang kita dapat mempererat kekeluargaan, membina yang keluarga sakinah, namun pada persaudaraan itu sendiri. Yang kedua, yaitu bersedekah. Kita sebagai muslim hendaknya bersedekah tanpa pandang bulu, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu apa yang kita teladani dari Rasulullah SAW adalah pemaaf. Rasulullah SAW selalu memaafkan orang-orang yang tidak menyukai beliau, ketika ada orang yang dolim kepada beliau dan orang yang dolimnya itu sakit, beliau sempat menjeluknya. Beda sama kita. Kalau kita mah ya, ada orang dolim kepada kita, pasti gini, syukurin, mampus lu, walat dari saya. Na'udzubillah. Ya, selanjutnya kita seharusnya menjadikan diri kita mampu untuk meneladani Rasulullah dari hal yang terkecil, seperti memberikan kasih sayang tanpa pandang bulu, bersedekah, maupun menjadi pemaaf. Mungkin itu, namun kita tidak lepas di hidup ini menjadikan suatu pedoman, yang mana pedoman itu seperti kita tahu ya, ada dari 3 semester. Yang pertama yaitu istiqomah. Istiqomah. Mudah-mudahan kita semua dalam melakukan hal yang baik ataupun itu beribadah, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dalam berbuat hal yang baik. Yang kedua yaitu hidayah. Bahwasannya hidayah itu bukannya ditunggu, tetapi dijemput karena ajal belum tentu. Karena ajal itu belum tentu
tidak ada karena ajal itu belum tentu karena ajal itu tidak ada yang tahu ya. Nah, yang ketika kita sudah istiqomah mendapatkan hidayahnya, maka insya Allah kita dapat mendapatkan keberkahan yakni barokah. Ketika kita mendapatkan barokah, insya Allah semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan akan terasa hampang, akan terasa mudah dikerjakannya. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.